Ya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAF telah menjual tiket pertandingan antara Timnas Arab Saudi kontra Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. SAF turut menyediakan tiket khusus Timnas Indonesia yang dijual dalam 3 kategori dengan jumlah terbatas di situs Wibook. Pertama, gol seharga 500 rial atau setara dengan 2 juta. Kategori gol kemungkinan berada di tribun VIP, sebab kategori itu juga menjadi harga tiket umum tertinggi untuk partai Arab Saudi berhadapan dengan Timnas Indonesia. Ya, selain gol, kategori 4 belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium juga dijual untuk supporter Timnas Indonesia seharga 10 rial atau 41 ribu. Satu kategori lagi yang juga diperuntukkan untuk fans Timnas Indonesia adalah kategori 3 yang juga berlokasi di belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium dengan harga 15 rial atau 62 ribu. Ya, dipastikan tiket Indonesia versus Arab Saudi akan terjual habis. Pasalnya di Arab Saudi banyak sekali ratusan ribu WNI yang tinggal di sana. Apalagi tiket tersebut dijual sangat murah hanya khusus untuk fans Indonesia. Nah, dengan dirilisnya harga tiket ini di Arab Saudi, tentu banyak sorotan dari fans Indonesia di tanah air. Pasalnya, justru harga tiket antara Indonesia versus Arab Saudi dengan di Stadion GBK sangat mahal dan jauh berbeda dengan yang dijual Federasi Arab Saudi. Di laga Arab Saudi versus Indonesia di King Abdullah, harga tiket paling murah adalah 41 ribu. Sedangkan di GBK, harga tiket Indonesia versus Australia paling murah yaitu 255 ribu. Nah, dengan demikian, banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa tiket yang dijual PSSI sangat mahal. Ya, meski demikian, kita harus tahu Timnas Indonesia yang sekarang perkembangannya sudah luar biasa. Erick Thohir pernah berkata, jika kita ingin timnasnya maju, maka kita harus punya biaya yang lebih. Tentu saja itu untuk Timnas Indonesia sendiri. Baik untuk akomodasi perjalanan, seperti menyewa pesawat pribadi untuk away nanti di ronde ketiga, yang tentu menghabiskan miliaran rupiah, dan keperluan lainnya. Jadi, ketika supporter Indonesia memborong tiket yang dijual PSSI, supporter Indonesia tak cuma bisa menonton tim kebanggaannya, namun juga membantu PSSI dari segi keuangan. Karena jika ingin timnasnya maju, kita butuh biaya yang sangat besar. Apalagi pemain timnas kita hampir semuanya bermain abroad, tentu level kita sudah tinggi. Ya, bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir belak-belakan soal kebutuhan biaya untuk skuad Garuda. PSSI mengatakan butuh dana sampai 800 miliar setahun. Hal itu meliputi sejumlah hal, mulai dari akomodasi sampai pemusatan latihan di semua kelompok usia. Ya, tak bisa dipungkiri, PSSI memang membutuhkan suntikan dana untuk membiayai operasional timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Pasalnya, ada sejumlah kegiatan skuad Garuda, mulai dari menjalani laga tandang sampai melakukan pemusatan latihan atau TC di luar negeri. Memang, timnas Indonesia memerlukan dana. Saya pernah sampaikan kalau kita mau cukup disegani dan persiapannya juga jangka panjang. Kita butuh dana 500 hingga 800 miliar per tahun. Ini di luar liga dan lain-lain. Ini masih berfokus ke timnas. Makanya, kita coba cari dana lah, kata Erick Thohir. Ya, dengan demikian, kita jangan teriak-teriak PSSI mengambil keuntungan yang lebih. Jangan seperti itu, karena skuad Garuda ketika kesana kemari itu harus memakai biaya yang cukup besar. Kita harus dukung timnas Indonesia terus. Dengan membeli tiket yang dijual PSSI, maka kita juga membantu keuangan timnas Indonesia dari semua kelompok umur, bukan hanya timnas senior saja.
Ya, jalan terjal di ronde ketiga membuat media-media di luar negeri mendadak menjadi peramal nasib timnas Indonesia. Mereka ramai-ramai membicarakan Indonesia akan hancur karena berada di grup maut. Media Vietnam salah satunya menertawakan timnas Indonesia. Namun media Vietnam sendiri tidak berkaca kepada timnya, di mana Vietnam sendiri justru telah tersingkir lebih dulu, bahkan dikalahkan Indonesia secara berturut-turut dalam laga tandang dan kandang. Ya, menurut media Vietnam, memprediksi Indonesia akan hancur lebur. Lolos ke ronde 3 adalah duka bagi timnas Indonesia. Mereka akan hancur di tangan semua tim grup C, ujar media Vietnam. Ya, supporter Vietnam juga kompak memprediksi bahwa Indonesia akan tersingkir sebagai juru kunci di grup C. Memang mereka sulit kadang untuk mendukung timnas Indonesia. Ya, secara mereka adalah rival abadi skuad Garuda, di mana mungkin gengsi untuk mengakui bahwa Indonesia adalah satu-satunya tim dari ASEAN yang mampu lolos ke babak ketiga. Agak lain memang media dari ASEAN ini. Bukannya bangga Indonesia menggendong ASEAN, ini malah nyinyirin. Mereka tak sadar kalau tim yang mereka gosipin bukan tim biasa yang bisa dipandang sebelah mata. Buktinya, Vietnam sendiri kalah 2 kali, termasuk di kandangnya sendiri. Ya tentu, Tom Haye dan kawan-kawan masih punya asa untuk membuat sejarah baru untuk lolos ke World Cup 2026. Peluang itu tentunya terbuka lebar. Bahkan Sintayong tak ragu-ragu menargetkan posisi 3. Ia memprediksi peluang tim yang lolos ke Piala Dunia adalah timnas Jepang dan timnas Australia sebagai posisi 1 dan 2. Lantas, kenapa Sintayong tidak menyebut timnas Arab Saudi sebagai ancaman skuad Garuda? Sepercaya diri itukah Sintayong untuk menyingkirkan asuhan Roberto Mancini? Menarik untuk dibahas. 자꾸 올림픽 얘기하는데 사실은 저는 올림픽 Ya, Sintayong jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jonas yang menyebut, "Menurut saya, tidak masalah bertanding melawan tim-tim kuat karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi paling mengalahkan itu akan bagus. Jujur di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4. Akan bagus jika mendapatkan tiket di putaran keempat. Jika tidak, kami akan bermain di playoff. Kemungkinan 50-50, ujar Sintayong. Messi, aparece Messi, gol, gol, gol.